Om Swastiastu. Halo, good morning student. Bertemu lagi dengan Bunda Saras. Hari ini kita akan belajar tentang sarana persembahyangan untuk di kelas 2 di sekolah balik kita. Sebelumnya Bunda ingin bertanya pada kalian, berapa kali kalian sembahyang dalam sehari? Kemudian ketika sembahyang, sarana apa saja yang sering kalian gunakan? Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar apa? Di bawah ini ada gambar, ada cana, ada kuangin, dan ada bunga. Ini adalah apa? Sarana yang digunakan untuk bersembahyang. Pada pertemuan kita kali ini, Bunda ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita adalah anak-anak mengenal arti sembahyang, kemudian menyebutkan dan menunjukkan sarana sembahyang, menyebutkan fungsi sarana sembahyang, dan membuat sarana sembahyang. Sebelumnya, sekarang perhatikan, amati cerita yang Bunda tampilkan. Komang dan Made adalah anak-anak yang rajin sembahyang dan selalu membantu orang tua mereka dalam menyiapkan sesajen setiap pagi. Komang dan Made bangun lebih awal untuk membantu ibu mereka membuat canang sari. Mereka menata bunga dengan rapi, menyalakan dupa, lalu berdoa di merajan rumah. Setiap purnama dan tilam, mereka selalu mengikut orang tua mereka bersembahyang ke pura. Saat suara genta berbunyi, mereka menangkupkan tangan berdoa dengan tulus, memohon perlindungan dan keberkahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Mereka juga menggunakan kuangin untuk bersembahyang. Selesai bersembahyang, pemangku memberikan tirta dan bija kepada setiap orang yang bersembahyang. Suatu hari, teman-teman mereka bertanya, "Mengapa kalian rajin sembahyang?" Komang tersenyum dan berkata, "Karena sembahyang membuat hati kami damai dan bersyukur atas semua yang telah diberikan Tuhan." Made menambahkan, dengan sembahyang kita juga belajar menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan hidupnya. Dari cerita ini dapat kita temukan ada beberapa sarana yang digunakan oleh Komang dan Made dalam bersembahyang. Selain itu juga disebutkan alasan atau tujuan mengapa kita bersembahyang. Dalam pengertian sembahyang sendiri, sembahyang itu terdiri dari dua kata, yaitu kata sembah dan kata hyang. Sembah itu artinya sujud atau menyembah, sedangkan hyang artinya adalah dihormati atau dimuliakan. Dari arti dari kata sembah dan hyang ini bisa kita artikan sembahyang itu artinya adalah suatu bentuk kegiatan keagamaan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan yang dipuja. Siapa yang dipuja di sini? Yaitu Sang Yang Widiwasa. Dalam kita bersembahyang, mungkin anak-anak sudah melakukan sembahyang itu dilakukan sehari 3 kali. Dalam bersembahyang ada beberapa sikap yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada gambar ini. Ini disebut dengan Padma Asana atau Silasana. Sikap ini diperuntukkan untuk para laki-laki. Yang kedua adalah yang disebut dengan sikap Bajra Asana atau duduk bersimpu. Siapa yang melakukan duduk bersimpu? Yang melakukan Bajra Asana adalah untuk perempuan. Selanjutnya ada sikap yang sering kita lakukan setiap pagi di sekolah atau di kelas, yaitu sikap Pada Asana atau sikap berdiri tegak. Dan ketika seseorang sakit, mereka juga tetap dapat bersembahyang dengan menggunakan sikap Sawa Asana atau sikap tidur terlentang untuk orang
sakit. Nah, itu adalah tadi beberapa sikap yang dapat kita gunakan untuk bersembahyang setiap hari. Nah, dalam bersembahyang ada beberapa sarana selain sikap sembahyang dan cara lahir. Ada beberapa sarana yang perlu kita siapkan atau gunakan. Yang pertama apa ini? Bunga. Ya, yang kedua ada dupa. Yang ketiga ada tirta atau air. Yang keempat bija dan ada kuangen. Nah, masing-masing sarana sembahyang ini memiliki maksud dan fungsi masing-masing. Nah, selain menggunakan bunga, dupa, air, tirta, bija, dan kuangen, umat Hindu di Jawa itu juga menggunakan beberapa sarana lainnya, Nak, seperti kemenyan, dupa, tami, pasepan, kembang telon, kemenyan yang merupakan sarana yang wajib digunakan oleh umat Hindu di Jawa. Nah, selain di Jawa, ada juga umat Hindu di Kalimantan. Nah, untuk umat Hindu di Kalimantan atau di umat Hindu Kaharingan disebutnya, mereka menggunakan sarana tambahan seperti beras, rokok, telur, minyak, daun sirih, buah pinang, benang, uang, dan tepung tawar. Nah, di mana semuanya ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan apa? Sangku Tambak Raja. Nah, meskipun setiap daerah baik di Jawa ataupun Kalimantan dan di Bali punya sarana sembahyang yang sedikit berbeda, namun tidak mengurangi maknanya ya, tujuan dari kita bersembahyang. Nah, masing-masing sarana sembahyang itu memiliki fungsinya ya. Nah, yang pertama adalah ini ada bunga. Bunga itu adalah sebagai lambang keindahan dan kesucian hati, di mana fungsinya adalah sebagai pengantar perasaan hati kita kepada Sang Yang Widi Wasa. Nah, bunga yang digunakan dalam sembahyang ini juga harus memiliki ciri-ciri seperti bunganya segar, bunganya bersih, bunganya harum, bunga yang tidak tumbuh di kuburan, bunga yang tidak dimakan ulat, bunga yang tidak layu. Selanjutnya adalah dupa. Nah, dupa adalah simbol dari lambang dari api atau Agni yang berfungsi sebagai saksi dari persembahyangan yang mengantarkan doa-doa kita. Nah, kemudian ada kuangin. Kuangin ini merupakan simbol dari ide Sang Yang Widi Wasa, yaitu melambangkan ongkara. Nah, ongkara ini adalah aksara suci dari Sang Yang Widi ya. Nah, selanjutnya adalah ada tirta atau air. Air atau tirta sebagai lambang pembersihan yang gunanya berfungsi untuk menyucikan pikiran ketika dititiskan di kepala itu menyucikan pikiran, kemudian ketika kita minum itu menyucikan perkataan, dan ketika kita gunakan untuk mencuci muka itu untuk menyucikan perbuatan. Nah, ini adalah lambang atau fungsi dari tirta. Selanjutnya ada bija. Nah, bija adalah lambang dari biji atau benih-benih kehidupan. Nah, bija di sini juga sebagai lambang dari Dewa Kumara, putranya dari Dewa Siwa. Nah, adapun fungsi dari bija ini adalah sebagai sarana permohonan benih-benih kebaikan kehadapan Yang Widi Wasa. Nah, semoga apa? Di dalam diri kita tumbuh atau tumbuhlah benih-benih kebaikan. Selanjutnya, kita akan membuat sarana persembahyangan. Nah, dalam
Pertama, dalam pembuatan kuangin ada beberapa perlengkapan atau peralatan yang perlu kita gunakan atau kita siapkan. Yang pertama ada kojong yang terbuat dari daun pisang, kemudian ada pelawe atau daun kayu, kemudian ada porosan yang terbuat dari 2 lembar daun sirih, kemudian ada kembang payas yang berbentuk cili dibuat dari serangkaian jejahitan janur, ada yang kelima, ada bunga yang segar dan berbau harum, dan ada uang kepeng logam berjumlah 2. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, adapun hal yang bisa kita lakukan dalam membuat kuangin adalah pertama, tentu saja kita harus menyediakan daun pisang yang segar, pisau, semat, dan bahan lainnya. Nah, kemudian setelah itu potong daun pisang yang sudah disediakan sesuai kebutuhan. Kemudian setelah dipotong, anak-anak buat kojong. Seperti tempat es krim itu, kojong es krim dari daun pisang yang telah dipotong. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi kojongnya, apa alatnya? Ambil janur, anak-anak membuat seroja atau reringgitan. Nah, setelah semuanya selesai, tinggallah anak menata bunga, porosan, uang kepeng, kemudian ada pelawe itu di dalam kojong daun pisang. Nah, selain kuangin dan dupa dalam persembahyaan juga ada sarana tirta dan bija ya. Nah, ini paling adalah hal yang paling kalian tunggu-tunggu setelah sembahyang pasti ya nunas tirta dan bija. Nah, dalam pembuatan tirta itu dibuat dari air yang bersih, air yang mengalir dan tentu saja tidak berisi jentik-jentiknya nyamuk. Sedangkan bija itu dibuat dari biji beras yang utuh yang kemudian dicuci dengan bersih. Setelah itu barulah dicuci atau direndam dengan air jendanya. Makanya ketika kalian lunas tirta, rasanya bagaimana atau baunya? Harum dan enak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, Bunda mau tanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran kita hari ini? Apakah sangat bersemangat, sedih, atau bingung? Nah, sekian pembelajaran Bunda hari ini. Untuk tugasnya adalah silakan anak-anak di rumah belajar dengan mama atau papa, dengan nenek atau dengan siapapun itu belajar membuat kuangin ya. Belajar membuat kuangin. Silakan anak-anak direkam cara membuat kuanginnya, kemudian dikirimkan ke Bunda. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bunda akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.